Tuhan memberkati setiap hati, setiap pribadi. Pujian ini hadir untuk membuat kita bersuka cita dan berkata, Tuhan, jadi kehendak-Mu dalam hidupku, sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dimuliakan, Tuhan biar bersuka cita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hore! Apapun yang Tuhan mau, asal namanya dimuliakan, semua ku relakan. Yeay! Inilah anak-anak Tuhan yang selalu rindu senangkan hati Bapa di surga. Amin, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeay! Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yeay! Amin. Suka-suka Tuhan dah, apa yang Tuhan mau, jadilah kehendaknya. Amin. Amin. Saya percaya kuasa doa saat kita menyembah, mujizat Tuhan hadir, mujizat Tuhan nyata. Amin. Tiada setiap hari percayalah, dan saya percaya janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan sekalipun tetap akan menghasilkan cahaya yang terang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah jalannya sempurna,
Janjinya bagi setiap orang perisai, bagi kebenaran, bagi orang yang berharap kepadanya, tidak akan dikecewakan. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Yesus bersamaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Ada yang sudah ginjalnya kronis stadium 5, lewat berkat Tuhan disembuhkan total hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan engkau akan mendengarkan begitu banyak kesaksian-kesaksian pertolongan yang kami sebut adalah mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, dan saya mengajak kita bersama-sama menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik. Tiada berubah kuasa nama Yesus, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Yesus sudah berfirman, maka semuanya mungkin. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Yesus besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bless you. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tiada berubah kuasa firman-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya mungkin. Selama kami menyembah-Mu, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Yesus besertaku, ku melihat, ku merasakan ada mujizat yang nyata. Hore! Sampai selama-lamanya janji Tuhan ya dan amin. Firman-Nya tidak berubah, nubuatannya ada kasih. Berbahagia yang percaya, mereka tidak akan ditolak, mereka tidak akan dikecewakan. Mereka melihat janji Tuhan yang murni itu tergenapi dalam hidup mereka. Amin. Selama kami menyembah-Mu, kami percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Yesus beserta kita,
kita akan melihat, kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi, bahwa mujizat masih terjadi. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Oh, kami percaya padamu Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan, Engkaulah mujizat yang ajaib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati waktu pujian Suka-Sukamu Tuhan versi dangdutan? Saya. Asalkan Tuhan dimuliakan, aku rela namanya ditinggikan. Amin. Siapa yang dikuatkan dengan pujian, selama kita percaya Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan Yesus, pertolongannya hadir. Puji Tuhan, mujizatnya bisa terjadi. Saya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kembali lagi hari ini, begitu banyak mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebentar Pastor akan bacakan, namun yang utama saat ini saya mau sampaikan dulu di Time for Bible, supaya kalau selesai Time for Bible, lalu Pastor akan doakan air minum, lalu doa berkat. Jadi saudara-saudara yang selesai doa berkat, yang mau aktivitas bisa aktivitas gitu ya. Lalu setelahnya yang masih ada free, selamat mendengarkan sebentar Time for Testimony di akhir daripada setelah doa berkat ya. Saya coba bagaimana caranya membagikan ini supaya semuanya bisa dapat bagian. Karena kalau misalnya untuk hari ini yang begitu banyak kesaksian, saya dahulukan nanti Bapak Ibu yang mau dengar firman, padahal jam 7 sebelumnya harus ke kantor bekerja, tidak bisa kebagian mendapat firman dan juga tidak kebagian mendapatkan doa berkat. Kira-kira itu juga lah bagian daripada respon Pastor MD bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan masukan-masukan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat semuanya. Wah, rame banget ini. Namun kalau saudara-saudara terberkati, silakan bagikan kepada orang-orang lain, kenalan, kerabat ya, di share, di like, di subscribe, dikasih komentar-komentar kesaksian yang membangun, dan juga biar sama-sama kita ikut BBT, bagi tugas hamba Tuhan yang memberitakan, mendoakan Bapak Ibu pemirsa sekalian yang berbagi lewat jempol Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau berbagi, sharing, link tautan, meng-share video pelayanan ini? Saya. Makasih. Tiba saatnya kita Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Pastor mau ajak kita dengar satu renungan singkat supaya kita punya hidup menjadi berkat. Ketik komen menjadi berkat. Menjadi berkat. Sudahkah hidupmu hari ini menjadi berkat?
Saudara yang melayani, coba renungkan, sudahkah hari ini pelayanan yang saudara-saudara lakukan, ya, sudahkah menjadi berkat? 2 hari yang lalu, kalau sekarang hari Selasa berarti hari Minggu, ketika Pastor ini berkesempatan selesai memimpin kebaktian di Grace Balikpapan, lalu menyampaikan penguatan di ibadah pelepasan jenazah seorang rekan hamba Tuhan yang berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saat menyampaikan penguatan itu, Pastor sampaikan bahwa mari, seandainya hari ini kita diantar ke kuburan, sudahkah hidup kita menjadi berkat? Coba renungkan. Maka yang hadir itu banyak petinggi-petinggi gereja, organisasi, keagamaan, gembala, hamba Tuhan. Lalu mulai suasana yang tegang awalnya, ya, menjadi cair. Setelah itu Pastor ajak memuji Tuhan. Pujian, hidup ini adalah kesempatan. Beberapa kalimat yang Pastor sesuaikan di ibadah pelepasan jenazah waktu itu, akhirnya semuanya jadi jadi cair, dan akhirnya berat samperin saya, betul juga ya, kita harus ingat hari ini kita mengantar rekan kita. Mungkin satu hari waktu tiba kita yang diantar. Siapa duluan kita tidak tahu. Saya senang sekali juga kemarin ikut mengangkat peti. Saya senang bisa ikut mengangkat peti hamba Tuhan. Satu hari waktu tiba, nanti ada juga hamba-hamba Tuhan yang akan mengangkat peti saya. Hidup itu seperti itu. Sudahkah kita menjadi berkat atau belum? Nah, kita biar sama-sama bisa mengerti isi hati Tuhan, kita membaca firman Tuhan, agar setelah ini, Bapak Ibu sekalian, hidup kita, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam Bapak Ibu sekalian terkasih, betul-betul kita memikirkan tujuan yang sama, yaitu hidup menjadi berkat. Saya disclaimer ya sebelum baca firman Tuhan, apapun yang ada dalam hidupmu, talenta, kekayaan, kecerdasan, hikmat, kepintaran, jabatan, prestasi, pakai semua itu menjadi berkat. Bahkan saya sering melihat kelemahan-kelemahan orang lain juga. Mereka bisa pakai untuk jadi berkat loh untuk sesamanya. Intinya adalah apapun yang engkau punya hari ini, jadilah berkat. Amin. Amin. Baca sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 16. Kita melihat ya, mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi, yang akan kita baca hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 16, mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Di sini perikopnya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Berkali-kali Pastor ini sampaikan tema ini, tapi mensoroti tentang Lazarus. Atau saudara-saudara mungkin pernah mendengarkan khotbah ini di gereja atau di medsos yang mensoroti Lazarus, imannya, kehidupan kekal yang terima setelahnya,
setelah meninggalkan dunia ini. Tapi hari ini pastor mau sorot orang kayanya. Orang kaya yang diberikan Tuhan talenta, kekayaan, kelebihan, tapi dia tidak menjadi berkat. Dia tidak menggunakan kekayaan yang Tuhan titip sama dia untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Dia hanya hidup mewah, foya-foya untuk kesenangan diri sendiri. Baik, kita akan baca ayat demi ayat. Lukas 16 ayat 9 sampai 25. Apa yang terjadi adalah sebuah penyesalan yang panjang, yang terlambat. Dan kita akan meremanya bagaimana kita hidup hari ini. Jadilah berkat. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Puji Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Perhatikan, dia diberi kelebihan, kekayaan, dengan pakaian yang indah, maha indah, kain yang halus, mahal-mahal. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia menikmati hidup dan lupa jadi berkat. Ayat 20, ini bukti konkretnya. Dia lupa jadi berkat. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lazarus ini ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Si orang kaya ini diberi talenta, diberi kelebihan, tapi dia tidak perhatikan orang miskin, tidak perhatikan gelandangan, tidak peduli care dengan pengemis. Lazarus ini sakit dan susah. Di depan matanya dia tidak tolong. Bagaimana yang tidak dia lihat? Jangan dicontoh. Ini hidup yang gak jadi berkat, padahal Tuhan kasih dia talenta, kekayaan, kelebihan. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan, yang membuat malaikat-malaikat datang menjemput orang miskin tadi itu bukan karena dia statusnya siapa, orang kaya atau orang miskin. Kekayaan manusia tidak bisa membuat malaikat-malaikat menjemput bawa pulang ke pangkuan Abraham. Tidak bisa. Emangnya malaikat bisa disuap? No. Surga tidak terima suap. Orang ini miskin, tapi dia punya iman. Iman yang membuat malaikat-malaikat datang menjemputnya saat meninggal. Bukan urusannya peti mati, bukan urusan lain-lain, tapi iman yang menjemputnya. Malaikat-malaikat membawa ke pangkuan Abraham. Bukan masalah kaya, harta, aset, dan sebagainya. Iman. Ketik bersama-sama, iman. Maka hendaklah saudara punya iman. Dan orang yang punya iman pasti punya kelebihan, sekalipun dia ada kekurangannya. Seperti
orang ini bernama Lazarus, dia dalam kekurangan tapi punya kelebihan. Sementara orang yang tidak punya iman mungkin punya kelebihan tapi tidak menjadi berkat. Dan semua itu hanya sifatnya sementara saja. Buktinya apa, Pastor? Sementara. Kita lihat, apakah orang kaya itu nanti hidup selamanya atau meninggal? Perhatikan, saudara-saudara yang diberkati lebih, yang kaya, yang punya talenta, ya, kelebihan, tidak selama-lamanya. Semua ada masa, ada waktunya. Perhatikan, mari kita hidup menjadi berkat. Bila saatnya nanti kita tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Ingat hal itu. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara pun demikian. Maka sampai ke renungan ini, saudara-saudara, waktu nanti masanya tiba, waktunya tiba, saudara-saudara, biar hidupmu sudah jadi berkat. Orang kaya dalam kemewahan, apakah dia hidup selamanya? Tidak. 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 Ayat yang ke-23 menjelaskan hal ini. Ada tertulis, orang kaya itu juga mati. Orang miskin mati. Orang kaya mati. Jadi saudara-saudara ingat, yang pasti dari manusia adalah mati. Umur berapa? Belum tentu. Saudara, nanti di tingkat mana kesuksesanmu, meraih keberhasilanmu, belum tentu. Target-target yang engkau canangkan dalam hidup ini belum tentu sampai di mana engkau bisa raih. Tetapi namanya manusia pasti apa? Mati. Saya pernah melihat dua tangan saya, saudara pun bisa melihat sekarang ini, di dua tangan saudara, kiri dan kanan, ada huruf M. Ada huruf M. Ini tangan kanan saya huruf M, tangan kiri saya huruf M. Ini dia, saya balik juga sama-sama huruf M. Apakah di tangan saudara bukan huruf M? Coba masing-masing lihat tangannya. Huruf apa? Huruf apa di tangan saudara-saudara? Ayo, udah lihat? Lihat di tangan masing-masing. Ini M. M. Huruf M ya? Sama ya? Sama ya huruf M ya? Sama ya? Kanan kiri huruf M kan? M. MM itu singkatan dari apa? Manusia mati. MM itu di tanganmu, ingatkan, engkau itu manusia Ji. Ini dunia Ji. Nanti kita akan mati, tinggalkan dunia yang sementara ini. Ya, di tangan kanan kiri manusia MM, artinya apa? Manusia mati. Orang miskin mati, orang kaya mati. Tapi yang kita baca di sini, Lazarus orang miskin, tapi punya iman. Imanlah yang membuat malaikat datang menjemputnya. Orang kaya mati, dia punya banyak harta, tapi tidak punya iman. Apa yang tertulis firman Tuhan 23? Orang kaya itu juga mati. Lalu
dikubur. Ya mungkin kuburannya mewah, mahal harganya, yang antar banyak relasinya, yang kirim bunga ajubillah banyaknya. Tapi apakah itu menjamin? Tidak. Yang menjamin orang masuk surga adalah juru selamat. Iman kepada juru selamat, Sang Empunya Sorga, Tuhan Yesus Kristus. Namanya ajaib. Itulah tujuan kekal setiap orang percaya. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Meskipun sekarang kita belum bisa untuk mencernanya lebih, kita hanya bisa membayangkan. Tapi itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang lebih nikmat daripada segala sesuatu. Orang kaya ini meninggal, dikubur, terhormat. Tapi selama hidupnya, yang kita baca, dia tidak menjadi berkat. Kita nggak usahlah bicara soal yang jauh-jauh, yang depan mata. Kita kadang terlalu teoritis. Saya mengasihi Andi Lau. Cie, tahukah Andi Lau siapa itu? Kalau yang ngomong ini Andi Layau, itu loh bintang film Mandarin. Saya mengasihi siapa lagi tuh? Ya, Presidenku Joko Widodo. Puji Tuhan, bagus. Tapi itu kan kita tidak ketemu setiap hari. Kasih yang nyata itu, hidup jadi berkat itu, yang real, yang praktis, yang kita ketemu setiap hari, itu disebut sesamamu. Apakah engkau mengasihi sesamamu? Apakah engkau menjadi berkat real, nyata? Orang di sekitarmu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mengasihi Tuhanmu, mengasihi fansmu. Orang kaya ini dia punya kelimpahan, tapi nggak jadi berkat. Di depan rumahnya ada orang pengemis, nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak dikasih, nggak diperhatikan. Saya rindu Tuhan, pakailah saya lebih lama Tuhan. Saya rindu hatiku untuk Tuhan senantiasa lebih dan lebih lagi. Sehingga bukan hanya channel, akun medsos ini yang memberi dampak secara online, media sosial, dunia maya, tapi saya rindu pribadiku, keluargaku, dan bahkan di mana menjadi tempat pelayanan kami di Grace Balikpapan, Balikpapan Tengah, Kelurahan Mekarsari, RT 21. Saya rindu jadi berkat. Kalau ada orang-orang susah di sekitar kami, kasih tahu kami pasti bantu. Saya tidak mau, saya punya kerinduan, tidak ada orang susah di sekitar kami. Maupun orang-orang saya ketemu setiap hari Minggu pagi yang datang ibadah. Saya rindu semua bahagia, semua selamat, semua diberkati, semua sehat, semua sembuh. Tidak ada yang susah, nggak ada yang kekurangan. Itulah sebabnya kemarin hari Minggu kami juga berkesempatan
membagikan sekian ton beras kembali bagi orang-orang, dan puji Tuhan yang mengambil sudah lebih sedikit dibandingkan dengan pembagian beras gratis minggu bulan-bulan kemarin. Ini artinya apa? Seperti yang saya katakan bahwa beras yang kita bagikan ini bagi orang sakit jadi beras kesembuhan. Amin. Beras yang kami bagikan bagi orang yang tidak punya makanan menjadi beras berkat. Sebelum mereka habis beras ini, mereka dapat kerja di keluarganya sehingga bisa melanjutkan hidupnya dalam berkat Tuhan. Dan kemarin saya melihat ada beras sisa sedikit. Biasanya kurang. Padahal biasanya kita bagi lebih banyak, tapi kurang. Kemarin ada sisa sedikit. Ya, jadi stok. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak punya, datang. Ya, saya kadang di chat WA juga, Pastor, saya nggak punya beras. Saya bilang, mari Jo, datang. Tapi saya di Medan, saya di Jawa. Saya bilang, wah minta maaf ya, kalau di Medan, di Jawa, atau di mana, di luar Balikpapan, saya nggak bisa bantu, tapi saya sarankan, saya dorong, saya doakan supaya datanglah ke gerejamu sendiri atau di jemaat lokal atau di tempat terdekat di mana ada gereja. Di situ pastilah hamba Tuhannya saya pembantu. Gitu ya. Tapi kalau di Balikpapan, saudara dengar ini, ada orang susah dan engkau tidak punya beras, kami ada stok beras, engkau datang sini, kami kasih berkati, bukan beras murah, beras gratis. Kadang-kadang orang bertanya sama saya, Pastor Randy baik banget. Enggak, saya tidak baik banget. Biasa-biasa, yang baik banget Tuhan Yesus. Buktinya ada orang susah, minta bantu, dibantu. Saya beritahu hari ini, tolong dicatat, tolong diingat. Kalaupun ada orang-orang di Balikpapan minta bantu kepada Pastor Randy, siapapun dia, kalau saya pas ada, saya pas bantu. Gitu. Jadi saya nggak merasa baik banget. Pas ada yang minta bantu, saya pas ada. Kasihan. Saya bantu. Tapi kadang-kadang juga ada yang pas minta bantu, saya pas adanya cuman separuh, saya bantu cuman separuh. Pernah juga ada yang minta bantu, saya pas kosong, maka saya tidak bisa bantu. Jangan marah, jangan kecewa, karena Andi Simon ini tidak baik banget. Pas ada, pas saya bantu. Pas mampu separuh, saya bantu separuh. Pas lagi kosong, saya bilang tidak bisa, tidak ada. Maaf ya, jangan marah, jangan kecewa, karena saya bukan maha. Saya manusia biasa, yang maha baik hanya Tuhan. Bisa dipahami hari ini. Jadi jangan kalau misalnya pas pastor bisa bantu separuh, dibilang pelit. Pas pastor nggak bantu, dibilang jahat, kecewa sama Tuhan. Jangan. Pas ada, pas saya bantu. Pas ada mampu separuh, saya mampu separuh. Pas tidak ada, saya bilang tidak ada, jangan marah. Kembali kepada firman Tuhan. Orang kaya ini diberi kelebihan, tapi tidak menjadi berkat. Waktu dia meninggal, dikubur. Setelah dikubur, apa yang terjadi? Teng, 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 teng. Oh, serem. Apa yang terjadi di balik kubur? Ada tertulis ayat 23 bagian B. Sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh
dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Wah, cemburu nih Tapi apalah, sudah terlambat. Maka hari ini dihadirkan pesan firman Tuhan lewat hamba Tuhan, supaya saudara-saudara tidak menjadi menyesal di kemudian hari, tidak berguna. Hidupmu yang Tuhan kasih talenta, kelebihan, kecakapan, kepintaran, kecantikan. Halo orang-orang ganteng, halo cewek-cewek cantik, ibu-ibu yang cantik. Itu kelebihan Tuhan kasih, pakailah untuk jadi berkat. Jangan semua dikomersilkan. Hidup bukan hidup hari ini saja. Hidup yang akan datang jauh lebih penting. Pikirkanlah itu. Itulah hidup yang sesungguhnya. Halo orang-orang pintar, akademis, pintar teologi. Kepintaran yang Tuhan kasih, hikmat yang ada padamu, jadilah berkat, bukan jadi sandungan. Halo orang-orang kaya, jadilah berkat supaya kekayaanmu tidak menjadi kerat yang akan membakar engkau di api neraka. Itu tercatat di dalam surat Yakobus. Orang-orang kaya nggak jadi berkat, kekayaannya akan menjadi ngengat dan karat, dia akan membakar di api neraka. Ketik menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Ini buat kita semuanya, tanpa terkecuali. Mau saudara hari ini kaya atau biasa-biasa, hidupmu hendaklah menjadi berkat. Dan menjadi berkat tidak selalu harus bicara uang, no. Kasih makan, seperti tadi ada yang lagi susah, Lazarus. Kasih makan saja, seandainya dikasih makan saja, bukan kasih amplop, bukan kasih uang, kasih makan saja. Kalau memang dia punya kemampuan hanya kasih makan, itu sudah jadi berkat. Kalau saudara ada berkat uang, ada lihat panti asuhan, panti jompo, orang susah, engkau bisa bantu uang, why not gitu. Uang gak dibawa mati. Justru kalau engkau suka berbagi uang kepada orang lain, engkau sedang investasi untuk kekekalanmu. Uang gak bisa dibawa mati, tapi harta uang itu bisa kita bawa pindah ke sorga. Caranya gimana? Dengan banyak bersedekah, banyak berbagi, banyak memberkati orang susah, maka engkau memindahkan saldomu di kekekalan. Kalau saldomu hanya di bank saja, itu hanya di bumi. Kalau saldomu engkau pindahkan kepada orang-orang susah jadi berkat, engkau pindahkan saldomu di kerajaan sorga. Itulah hidup yang menjadi berkat. Orang kaya ini menyesalnya minta ampun. Apakah kekayaannya bisa memindahkan dia? Tidak bisa. Apakah hartanya bisa cancel kematian? Tidak bisa. Apakah hartanya bisa membuat dia masuk surga? Nggak bisa. Sudah terlambat. Puji syukur hari ini Tuhan gerakkan saya menyampaikan ini, sehingga begitu banyak orang-orang diberkati yang nonton ini. Ada puluhan ribu orang nonton ini sekarang. Saudara-saudara sekalian punya kesempatan dimanapun kau berada, jadilah berkat. Jadilah berkat. Saya tidak ngomong saja, saya tidak hanya pintar suruh, saya juga mau jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Saya dan keluargaku dan pelayanan mau jadi berkat.
karena jadi berkat jangan cuma suruh-suruh orang, tapi kita nggak melakukan. Saya melihat itu ada di mana-mana. Pintar ngomong, talking only, tapi hidupnya sendiri belum menjadi berkat. Waspada, waspada, jangan kebiasaan sampai lupa melakukan. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu sekalian? Saya selesaikan 2 ayat lagi. Ayat 24, 25. Lalu orang kaya ini berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku kodong, kasihan. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus kasihan segala yang buruk. Sekarang Lazarus mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Siapa yang sudah paham betul ayat-ayat ini sehingga jadi rema buat hidup saudara? Saya. Mana tangan-tangannya? Kalau sudah paham betul saya mau baca dulu. Mana emojinya? Mana responnya yang sudah paham betul? Ya, yang sudah paham betul ini. Ya, jelas ya. Saudara terberkati, puji Tuhan. Saya tidak menyambung lagi. Saya percaya Roh Kudus akan menerangi hati kita, bisa mengerti firman ini, bagian apa yang Pastor tekankan jadi rema buat kehidupan kita masing-masing. Ingat sekali lagi, Pastor close statement ini hari ini, apapun karunia, talenta, kelebihan dirimu di dalam engkau yang ada padamu, pakailah itu menjadi berkat. Jangan dikomersil semua, kok komersilkan. Senyum aja minta dibayar. Ini, itu. Jangan. Semua yang baik yang Tuhan kasih kepada saudara, jadilah berkat bagi sesamamu. Sesama itu apa? Orang-orang yang kita ketemu setiap hari. Itu sesama. Bukan bintang film, bukan petinggi-petinggi yang kita tidak pernah ketemu. Sesama adalah setiap hari kita ketemu. Di depan, tetangga, teman-teman, ada yang susah, jangan pangku tangan. Harus peduli, harus jadi berkat. Halo gereja Tuhan. Halo organisasi gereja-gereja di Balikpapan, Kalimantan Timur, di Indonesia. Engkau dibentuk itu untuk jadi berkat. Jangan hanya tonjolkan institusi, tapi dalamnya tidak ada menjadi berkat. Saya menyenggol ini setiap institusi Kristen supaya kembali kepada panggilan. Eklesia menjadi berkat. Misi yayasan yang kita bangun apa? Tujuannya jadi berkat, bukan ladang bisnis. Wow, saya on fire. Kiranya renungan ini bisa jadi berkat bagi semua orang. Ada salah-salah kata yang saudara tersinggung, gak terima, mohon dimaafkan. Tapi kiranya apa yang tertulis dalam firman Tuhan menjadi bahan koreksi buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Glory to God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Hidup kami Tuhan mau supaya kami jadi berkat. Kelebihan, talenta, kekayaan yang Tuhan titip sama kami. Tuhan titip sama kami.
hendaklah kami bijak mengelolanya dan di dalam menggunakan itu semua kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Karena pelayanan yang nyata adalah pelayanan jadi berkat bagi sesama. Karena sesama kami adalah objek cinta kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih dendam, masih benci sesama, tidak cocok, marah, iri, dengki. Minta ampunnya Tuhan. Tahirkan kami semua dengan darah-Mu dan firman-Mu yang kami baca, menginsafkan kami semua agar hidup kami, pelayanan gereja Tuhan, organisasi Kristen, yayasan-yayasan keagamaan Kristen Katolik, semua kembali kepada panggilan menjadi berkat, berdampak bagi sesama, menolong orang-orang susah, memberkati orang-orang sakit. Ya Tuhan, tolong kami. Jikalau Tuhan tidak tolong kami tidak mungkin mampu melakukannya. Pertolongan dari tempat yang maha tinggi turunlah kepada setiap keluarga-keluarga, orang-orang percaya. Semua pelayanan ada untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Roh Kudus. Bersyukur segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan sudah selesai dan tiba saatnya Pastor akan mohonkan berkat untuk air yang akan kita minum. Saya berdoa sama Bapa di surga, air ini menjadi air berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu yang saya lihat banyak sekali anak-anak-Mu ini salurkan. Terima kasih. Saya merasa mereka langsung mempraktekkan firman. Puji Tuhan. Mereka langsung mau menjadi berkat bagi sesamanya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, air minum saudara-saudara bisa angkat seperti ini. Dan saya berdoa, Bapakku di surga, mohon berkat untuk air yang akan kami minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini menjadi berkat kesembuhan di tubuh kami. Amin. Minumlah dan jadi berkat kesembuhan di tubuhmu. Amin. Segar banget, puji Tuhan banget, syukur banget. Hore.
semangat banget. Ya, betul. Di sini lagi hujan deras. Tetap semangat. Sekali lagi, tetap semangat. Yeay. Semangat sehat, semangat sembuh, semangat jadi berkat. Siapa yang semangat jadi berkat? Saya. Yuk kita lakukan sama-sama. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang Pastor akan mohonkan doa berkat. Setelah ini saudara-saudara yang mau kerja, mau sekolah, silakan aktivitas yang masih ada waktunya tersedia available. Saudara akan saya sajikan kesaksian-kesaksian yang akan memberi penguatan, khususnya saudara yang mungkin dalam pemulihan dari sakit kelemahan tubuh dan ada waktu untuk dengarlah, karena kesaksian kau dengar juga bisa memberi penguatan buat saudara-saudara sekalian. Ya, baik, sekarang angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Dengan tangan yang terangkat ya Bapa ke hadapanmu, kami mohonkan berkat daripadamu Bapa, dicurahkan atas kami semuanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini, tunaikan tugas pelayananmu, aktivitasmu, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan yang engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan, diberkatilah kesehatanmu. Berkat ini dicurahkan dalam proteksi Tuhan Yesus. Dan sepanjang hari ini, Bapak Ibu sekalian, jadilah berkat. Jangan lupakan bahwa engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Terima berkat untuk menjadi berkat. Terima kasih. Yeay. Terima berkat untuk menjadi berkat. Terima kasih. Hey. Nights heavy, the stars seem cold. My heart feels shattered, my hands can't hold. But I whisper his name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the
ashes, you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for light. In your arms, Lord, the broken take flight. Hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound